Laila. Siapa itu? Kamu. Aku. Jadi aku Umi Laila. Aku cantik apa enggak? Enggak. Jadi aku enggak cantik. Iya. Ya Iya. udah, kamu tak kasih sangu 2.000 aja ya. Kamu mau kalau mau tak kasih sangu 100 atau 200 atau 300, kamu harus bilang aku cantik. Tak tanya lagi ya, aku cantik apa enggak? Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi sebentar nggih. Nyapa nggih. Biasanya pengajian teng mriki diluk napa suwe? Mriki suwe napa suwi? Suwek. Biasanya pengajian di sini diluk napa suwek? Suwek yang mriki sampai jam pinten? Subuh kuat. Mboten ngantuk kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kok jawab salame dawa ngono? Loh, mboten paham nggih basa niku lho. Kenapa kok jawab salamnya panjang gitu? Oh, soalnya kula panjang. Jenengan pengennya pendek nopo panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari jam berapa di sini? Sekarang sudah jam berapa? 9:30. Masih kuat? Masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Cukup. Saya sabar. Oke, jawabannya gini. Sallu alaih. Bisa? Monggo. Sallu alaih. Gitu nggih. Saya bagi jadi 3 bagian di sini. Regu A, regu B, regu C. Nggih. Jawab sallu alaih. Ngaten nggih? Oke, coba mriki. Sallu alaih. Lumayan. Sebelah sini. Sallu alaih. Wong ki apik iki. Oke, regu A. Sik, regu A. Sallu alaih. Wah, iki kok emosi. Ki padahal sing paling titik nggih to? Oh, tapi sing paling semangat ke. Tingali sallu alaih. Ya, lumayan. Lah mriki sallu alaih. Oh, kita dengarkan sebelah sini. Sallu alaih. Pakai jawab sallu alaih sedaya nggih. Coba bareng-bareng. Sallu alaih.
Mantep. Dicoba. Make ad-dinulana wal haqqulana jawabannya sallu alaih. Jangan sampai ada yang tidak ikut. Monggo, sedaya nggih. Ad-dinulana wal haqqulana wal adlulana wal kullulana Allah al-Islam lana dinan wa jami'ul kauni lana watana ad-dinu lana wal haqqulana wal adlu lana wal kullulana ya Allah al-Islam wa jami'ul kauni lana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Tempel, wis ngerti aku tempel. Engkang kawula hormati kuwu niku napa? Oh, Pak Kades nggih. Berarti Pak Kades itu kalau di sini kuwu. Kang kawula hormati kuwu tempel. Bapak Kaduri. Kadori. Bapak Kadori ikut hadir mboten? Ikut nggih. Mana? Nggih, masyaallah. Ingkang kawula hormati Ketua DKM. DKM niku napa? Oh, Dewan Kepengurusan Masjid. Bapak Dudu Duyeh. Ingkang kawula hormati Ketua MUI, Bapak Haji Zamzuri. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Kecamatan Laila. Yo seru Laila. Bapak Fauzi Romdon. Ingkang kawula hormati ikut hadir serta Bapak Kapolsek, Koramil dan seluruh masyarakat ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, kula ajak jenengan paham boten nek kula paham. Lebih paham kula ndamel basa halus napa kasar?
Pertama kula jak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Bareng-bareng alhamdulillahirabbil. Monggo sareng-sareng alhamdulillahirabbil. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Sehat. Dijawab jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Ora sehat tetap ngucap alhamdulillah. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Bagi yang sakit, bagi yang sehat, sedih, susah, bahagia, tetap ucapkan alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini semuanya dapat nikmat yang paling besar, nikmat yang kadangkala kita remehkan, yakni nikmat iman lan Islam. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong durung. Dicari paham ya disauti, ojo ditunda mumpung durung piye. Ono sing wafat, ono sing kiamat, ono sing sekarat. Kula pilihne sing umum, sing apik, kosakatane ojo ditunda pompong durung telat. Ya. Enak pundi? Sekarat, wafat, kiamat, po telat? Telat. Disaut nggih. Ojo ditunda pompong durung. Ninggal perintah seneng maksiat, dititeni burine at. Bakal susah donya mantep mula ngaji ayo semangat, ibadah rikat maksiate minggat. Sopo ngomong kumat iku? Ibadah rikat maksiate minggat. Oh tobat. Ibadah rikat maksiate kumat. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Kadangkala nikmat yang paling besar, nikmat yang tidak terlihat, nikmat yang kita sepelekan itu adalah nikmat yang paling besar. Seringkali jenengan menilai kenikmatan itu hanya tentang materi saja, hanya tentang uang saja. Andaikan aku punya ini, andaikan aku punya itu, andaikan aku punya semua yang aku inginkan, biasanya baru ngucap alhamdulillah. Padahal nikmat yang paling besar, nikmat yang bisa bikin bahagia adalah nikmat yang disyukuri. Alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah, isok sembayang alhamdulillah, isok silaturahim alhamdulillah, sirai ngeluh paham. Sirai ngeluh pusing tetep alhamdulillah. Nek basa mriki sirai ngeluh napa? Ndase kumat, ndase mumat, blenger. Alhamdulillah ya Allah, kepala saya pusing. Alhamdulillah ya Allah, das kula ngeluh, sirai kula ngeluh. Lah daripada randuwe ndas, tetap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nyatan. Biasakan ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut jenengan nyaut. Tahu basa nyaut?
Menyemauri. Apa? Kalau basa ngapak sini napa? Semaur. Jadi kalau misalkan ngapunten, kenapa sih kok ketika mendengarkan sholawat kita harus nyaut? Ternyata dulu itu malaikat Jibril. Tahu malaikat Jibril nggih? Kenal di mana? Malaikat. Ternyata pada bulan Ramadan malaikat Jibril itu pernah berdoa. Dan doanya didengar oleh Kanjeng Nabi. Doanya bagaimana? Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Muhammad disebut, nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak menyautnya. Tidak apa ya bahasanya menyaut itu? Bahasa Indonesianya? Bukan menjawab, menyambut. Ya mensemaur lah. Celakalah ketika siapa saja yang mendengarkan nama Muhammad disebut, nama Rasulullah disebut, tapi dia tidak mensemaurnya. Maka celakalah dia. Lalu doa itu terdengar oleh Nabi. Nabi mengaminkan. Bayangkan Rasulullah mengaminkan. Allah tidak akan menolak doa orang yang paling dia cintai, yakni Rasulullah. Semoga semuanya tidak pernah celaka, semoga semuanya tetap selamat. Alhamdulillah. Makanya jangan lupa ketika mendengarkan nama Rasulullah disebut, jangan lupa mensemaurnya. Oke? Nggih, shallu ala Nabi Muhammad. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu sudah kenal sama saya? Belum. Nggih, yang sudah kenal di mana? TikTok. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya asma kula Umi. Namine kula Umi. Hah? Nama panjangnya Umi. Nami kula Umi. Memang asli Umi. Kenapa saya perkenalannya pakai nama Umi? Karena sebenarnya kalau orang kenal saya niku sebagai nama Umi Laila, nggih. Tapi banyak orang salah paham. Dikiranya Umi Laila itu panggilan Umi. Jadi kayak Umi Laila, bukan. Umi niku nama asli saya. Jadi dari kecil kalau ditimbali nih dipanggilnya Umi, Dek Umi, Mbak Umi, Dok Umi, Nok Umi. Di sini Dok apa Nok? Nok. Kalau di Jawa Timur Dok. Kalau di sini Nok. Genduk Deno. Santri lulusan pondok. Iki jamaah apa ya? Jadi nama asli saya memang Umi. Makanya jangan salah paham. Apa ya Joko-joko pinggir iki. Jangan salah paham. Umi Laila sanes, bukan Umi Laila. Nami kula memang Umi. Bukan karena pengen dipanggil Umi, boten. Asma kula memang Umi. Do you understand? Yes. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau jenengan sudah kenal saya atau pernah melihat video saya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengajian selalu diawali dengan bacaan sholawat. Yang dimana sholawat pembuka ini saya tidak diiringi apa-apa, mboten diiringi kalih grup hadroh. Niki kalau di sini hadroh apa Banjari? Hadroh. Hadroh ini namanya apa? Grup nopo? Ikhwanus Shafa dari tempel dari masjidnya. Iki pancen wonge ora iso guyu kabeh ngene ta? Wajahe metenteng kabeh ngene kabeh. Khusus untuk sholawat pembuka saya tidak diiringi dulu, biar grup hadrohnya istirahat dulu, backingnya juga istirahat dulu, mangke fokus ke suaranya jamaah semuanya ganti-gantian kali kula. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing mboten gadah utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Niki gadah utang kabeh napa mboten? Duwe utang kabeh napa mboten? Duwe. Purun kula paringi donga ben utange cepet lunas. Niki sebenarnya rahasia. Berhubung jenengan boloku dhewe dadi tak dudukno. Oke, monggo bismillahirrahmanirrahim. Ayo sing khusyuk bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dibayar nek pingin utange lunas ya di Sallu ala Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita semua memperingati hari kelahirannya manusia yang paling sempurna, manusia tanpa celah, tanpa kekurangan, tanpa kurang. Dados Kanjeng Nabi itu manusia sempurna. Kalau kita manusia masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Leres nggih? Leres. Perempuan yang saya lihat di depan saya saat ini semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makanya kalau jenengan pernah dengar seseorang pasangan tidak akan menemukan pasangan yang sempurna. Semakin cari yang sempurna, semakin tidak akan bertemu dengan pasangannya. Nggih napa mboten?
Karena semua yakin semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bapak kudu sadar nek ora ana wong wedok sing sempurna. Ana wong wedok niku ayu, pinter maca, tapi ra iso masak. Nek masak mesti gosong, asin. Ana wong wedok pinter masak, tapi ora iso maca. Semerap maca. Maca itu berhias. Apa? Kalau di sini napa? Oh, dandang. Dangdang. Iya, dandan. Ana wong wedok niku pinter dandan, tapi ora iso masak. Ana wong wedok pinter masak, saking pinter masake sampai buka catering. Pagi sampai malam koprot. Semerap basa koprot. Koprot niku cemong. Napa nek basa mriki napa? Bletot. Urak-warak. Belepotan. Jadi kalau masak dari pagi sampai malam, ya Allah, koprot, cemong. Kalau pas aku mencucu jangan difoto. Soalnya kadang-kadang kula kalau ngisi acara ke acara-acara yang lain mesti hasil fotonya sing mecucu lah, sing napa pun balik. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ono sing iso maca, iso dandan tapi ra iso masak. Ono sing iso masak tapi ora iso dandan, ora iso maca. Ono sing ora iso dandan, ora iso masak, ora iso masak. Mana? Semerap basa mana? Orang ngerti. Mana itu melahirkan. Nek mriki napa? Lagi podo. Oh, beda belakangnya tok mana? Memang ngapunten Bu, tidak bisa dipungkiri bahasa saya dan bahasa jenengan pasti banyak sekali perbedaan. Leres nggih? Apalagi bahasa Jawa Timur dengan bahasa Ngapak, niku bedanya jauh. Kadang kalau Jawa Timur itu akhirnya selalu berakhiran dengan O. Nggih toh? Kalau Ngapak diakhiri dengan loh, A. Nggih toh? Kalau di Surabaya opo, di sini di sini tuh apa? Kalau di Surabaya opo. Kalau di sini sapa, di Surabaya sopo. Kalau di sini camat, Surabaya comot. Yang saya hormati Bapak Comot. Kenapa saya bilang Kanjeng Nabi manusia yang paling sempurna? Loh, berarti Kanjeng Nabi itu manusia. Sama seperti kita. Cuman beda. Sama tapi beda. Muhammadun bashar laisa kal bashari. Muhammadun bashar laisa kal bashari. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso. Nek mriki menungsa nanging ora kaya umume manungsa. Jadi bahasanya tuh ada kaya ditekan ngoten niku nggih. Kayak berarti sedaya nyaut. Niki kula mencocokkan bahasanya. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungsa nanging ora kaya umume menungsa. Kanjeng Nabi Muhammad ibaratnya inten. Tahu inten?
Inten itu kalau bahasa Indonesianya bahasa selain permata apa ya? Berlian. Ibarat berlian. Nek wong kene muni berlian apa? Inten. Berlian itu bahasa Indonesia. Inten. Berlian. Ibarat berlian kumpul karo gragal. Tahu gragal? Gragal niku watu cilik arane gragal. Watu cilik niku jenenge gragal. 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 Ya wis krikil. Kanjeng Nabi Muhammad ibarat berlian kumpul karo krikil. Batu berlian. Jadi ngapunten, ibarat kalau diibaratkan sama-sama batunya. Kerikil itu kan juga batu. Batu kecil jenenge kerikil. Ya, aku mengalah loh. Aku aslinya gragal. Tapi kalah karo kerikil. Jadi sama-sama batunya, batu berlian dan batu kerikil. Bu, kalau jenengan disuruh memilih, milih batu berlian apa batu kerikil? Berlian, beda. Walaupun sama-sama batunya, tapi nilainya juga berbeda. Kanjeng Nabi ibarat berlian, jenengan semua ibarat batu kerikil. Makanya para batu kerikil yang saya hormati, walaupun jenengan kerikil-kerikil, tetap ayo sing seneng maca sholawat. Jadi Kanjeng Nabi itu batu berlian. Muhammadun basyar laisa kal basyari. Kanjeng Nabi itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasanya. Bal huwa kayakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi niku kaya watu berlian yang gabung dengan batu kerikil. Kalau manusia ya sama-sama manusianya seperti kita. Kanjeng Nabi juga butuh makan. Kanjeng Nabi juga butuh minum. Dia sama kayak kita, cuman beda. Kanjeng Nabi juga pernah sakit. Kalau sakit dulu Kanjeng Nabi itu biasanya ngapunten, ikhtiarnya ke tabib. Kalau sekarang periksanya ke dokter. Makanya kalau sakit periksa. Nek loro periksa. Itu bentuk ikhtiar. Kadang kan ada orang sakit tapi mboten purun periksa. Gak gelem periksa. Ayo, wonten apa kata? Napa basane kathah napa mriki? Akeh. Berarti basa sini kasar ya, Bu ya? Nggih. Berarti saya mencocokkan, nanti saya pakai bahasa kasar. Padahal kalau Jawa Timur daerah saya Surabaya itu bahasanya halus. Nggak kayak sini kasar. Padahal Surabaya itu bahasanya gragal. Nggak kayak sini kerikil. Kanjeng Nabi juga sakit, periksa ke dokter. Kanjeng Nabi juga pernah punya hutang, Bu. Loh nggih. Dulu ternyata Kanjeng Nabi itu pernah punya hutang. Sampai pernah suatu ketika baru saja pulang dari masjid bersama sahabatnya, salah satu sahabatnya namanya Sayyidina Utsman. Kanjeng Nabi pulang dari masjid ditagih hutang oleh orang yang pernah dihutangi oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi baru pulang dari masjid kayak gitu. Tapi kalau penasaran, ini masjid ini biasanya sepi apa rame? Dijawab jujur, biasanya masjid sini sepi apa rame? Rame, Masya Allah. Jamaahnya juga penuh? Penuh, Masya Allah. Sobo juga penuh? Penuh, Masya Allah. Yang datang jamaah sholat subuh juga segini banyak Wah, Masya Allah. Berarti jamaahnya sampai di luar gitu nggih? Nggak ada yang di dalam sama sekali.
Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dulu juga pernah punya hutang. Jadi pernah di tengah jalan itu ditagih sama orang. Assalamualaikum. 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 Jeng Nabi, mana Jeng Nabi? Jenengan katanya mau bayar hutang saya. Mana? Saya mau minta uang yang jenengan hutangi kemarin. Padahal belum jatuh tempo. Kanjeng Nabi jawab, loh sebentar, kan belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih 2 hari lagi. Sahabat Utsman, Sayyidina Utsman gak terima. Kanjeng Nabi dingonokkan. Dingonokkan itu apa ya? Dingonok kena. Nah, dikayak kowe kena. Lah Sayyidina Utsman gak terima Kanjeng Nabi dikayak kowe kena. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman bilang, "Hei kamu, berapa hutangnya Kanjeng Nabi? Gak sopan kamu ya menagih hutang Kanjeng Nabi di tengah jalan. Gak sopan kamu. Yang pertama, ini Rasulullah. Yang kedua, kenapa kamu menagih hutang di tengah jalan? Kan bisa mengger utawa di mana utawa ya wis di mana lah. Berapa hutangnya Kanjeng Nabi? Sini, tak bayarin." Jenengan pernah mboten kayak gitu? Enggak pernah. Ada teman hutang, ada teman punya hutang terus, "Berapa hutangmu? Sini tak bayarin." Pernah napa mboten? Enggak pernah. Berarti di sini enggak ada ya orang kayak gitu nggih? Enggak ada. Kalau orang hutang terus enggak bayar ada napa mboten? Oh banyak. Orangnya juga hadir di sini. Hadir. Orangnya pakai kerudung apa? Hitam. Ireng. Ki wonge gawe kodong ireng. Wah, sing gawe kodong ireng kan yo akeh. Iya ta? Wonge gawe klambi werna apa? Kodong ireng, klambi ireng. Ora tapi sik akeh lah, akeh. Wonge ning nisor panggung apa ning dhuwur? Dhuwur panggung. Wonge nyekel mic apa ora? Nyekel mic. Kok kaya aku ya? Terakhir. Wonge ngadeg apa lungguh? Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu manusia sama seperti kita. Cuman bedanya Kanjeng Nabi itu sempurna. Sempurna sebagai apa? Sebagai apa saja. Sebagai pemimpin, sebagai contoh. Bahkan ada penulis namanya Michael H. Hart. Menuliskan di dalam bukunya, Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham gak paham? Pokoknya muni. Yes. Nanti pulang ditanya tetangga, tadi pengajian dapat apa? Yes. Lah neng Umi tadi bilang apa? Yes. Muhammad is the best figure in the world. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad itu adalah figur terbaik di antara yang baik-baik. Jadi Michael H. Hart itu menuliskan bukunya, dituliskan 1000 orang paling berpengaruh di dunia, dikompar, dibandingkan, ternyata yang paling berpengaruh satu, siapa? Kanjeng Nabi. He is the one only example personality. Satu-satunya contoh yang patut dicontoh, kepribadian yang patut dicontoh. Bu, Kanjeng Nabi itu tidak pernah marah. Pernah suatu ketika dulu, kalau dulu itu orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi itu di apa ya, di belakang, apa ya, di belakang itu ditunjukkan. Kalau sekarang kita nggak suka sama orang kan sembunyi-sembunyi, gitu. Nggih. Jenengan kalau nggak suka sama orang biasanya ketemu orangnya itu gitu toh.
Dulu orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi itu ditunjukkan di bahasa Jawanya itu di apa dikatokaken. Kalau di Surabaya katokaken itu dikatoi. Kalau di sini ditunjukkan itu dikatokena. Iya. Diperlihatkan. Dulu orang tidak suka dengan Kanjeng Nabi itu diperlihatkan. Pernah Kanjeng Nabi lewat jalan setapak, lewat jalan kecil, mau berangkat ke masjid, itu diidoni sama orang. Tahu diidoni? Diludahi. Apa? Diidoni. Jadi Kanjeng Nabi itu diidoni. Juh. Apa kata Kanjeng Nabi? Suwun. Kanjeng Nabi nggak kapok, lewat situ lagi besoknya, diidoni lagi, juh, suwun. Nggak kapok, besok lagi Kanjeng Nabi lewat jalan itu lagi, diidoni lagi, juh, suwun. Ya persis kayak orang sini ya. Iya, orang sini kalau diludahi kayak gitu toh nggih? Enggak, diludahi, juh, asuwun. Gak ada orang kayak Kanjeng Nabi. Ketika diludahi kayak gitu Kanjeng Nabi sabar loh. Apa dulu Kanjeng Nabi juga bisa muni suwun? Enggak. Itu cuma contoh. Maksudnya bagaimana dikemas sedemikian rupa. Gak bisa Bu, ngapunten kalau menirukan bahasa Arab terus ngomong ke depan jenengan mboten saged. Dikemas biar jenengan paham. Kula gambarkan begini. Anak-anak di ngapunten di negara Arab, anak kecil-kecil itu loh udah pinter bahasa Arab semuanya. Ya iya soale wong Arab. Lah nek wong kene wong Jawa, makanya dakwahnya dicocokkan pakai bahasa Jawa. Do you understand? Yes. Makanya kenapa dulu para wali itu dakwah ke tanah Jawa itu melalui tembang-tembang, ya biar dipahami. Bukan tiba-tiba pakai bahasa Arab terus ngapunten, kan bisa diartikan, bisa. Tapi orang zaman dulu menerima dakwah tidak semudah sekarang. Wong zaman biyen itu pahamnya itu harus melalui metode-metode, melalui wayang, melalui syairan-syairan. Makanya sekarang lagu-lagu itu banyak lagu-lagu Jawa yang berdampingan dengan sholawat. Biar apa? Sekalian belajar, sekalian baca sholawat. Sekarang kan banyak lagu-lagu. Sluku, sluku, batok, batok, Di sini tahu mboten lagu itu? Tahu. Dulu lagu Sluku-sluku batok tidak begitu nadanya. Nadanya bagaimana? Sluku, sluku batok, batok lah. Wong kari muni elo ae males. Pripun iki? Diluk napa suwe? Sedilik mawon napa lami? Lami. Bentar apa lama? Berarti ikut nyanyi nggih. Nek orang ngerti lagune mung kari muni elo, bisa toh? Ya. Sluku, sluku batok, batok lah. Sekarang lagunya di remake, lahir kembali dalam versi yang lebih semangat, ceria. Sluku, sluku batok. Nah, kalau ada orang yang nyanyi begitu, jangan dinyinyirin, ojo diilokena. Nek mriki ilokena napa? Payoi, payoi. Apa?
dialog-aloki. Sekarang kan banyak yang di ngalok-ngaloki gitu itu. Itu lagu apa itu? Ki uduk sholawat itu. Bukan sholawat itu kayak gitu. Ya memang bukan sholawat. Yang sholawat yang mana? Allahumma. Lagu alamatnya anak soleh itu kan seringkali dapat komentar negatif. Apa itu? Kaping telu asih sholawat apa itu? Bukan sholawat. Ya memang bukan sholawat. Yang sholawat yang mana? Alamatnya ya Rasulullah. Lagu apa lagi? Kayak lir ilir, lir ilir, lir tandure, lir tak ijo royo, tak senggo kemanten, tak senggo. Itu sholawat apa bukan? Bukan. Yang sholawat yang mana? Sholatullah salah ala. Wes, coba, wes. Maksudnya gimana? Kalau misalkan ada orang bilang itu bukan sholawat, ya memang bukan sholawat. Siiran Jawa yang disandingkan dengan biar apa? Sekalian ada dakwahnya, sekalian ada sholawatannya. Bu, diakui atau tidak, dulu kita belajar silsilah Kanjeng Nabi itu justru pahamnya bukan karena di sekolah. Bukan hafal karena pelajaran sekolah, tapi hafalnya di mana? Hafalnya ketika pujian-pujian di masjid. Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing Mekah dina Senin 12 Maulud taun gajah ingkang Rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti. Belajarnya dari pujian-pujian, betul? Tapi masjid di sini usahakan jangan sampai sepi. Bangunannya bagus, luas, halaman juga luas. Usahakan sholat subuh itu jamaahnya sampai situ minimal. Di sini pernah nggak jamaah sampai penuh sampai situ selama setahun? Pernah nggak? Oh pernah. Kapan? Riyaya. Bu, sholat hari raya itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sholat subuh itu hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Tapi jamaahnya banyakan sholat subuh apa sholat riyaya? Riyaya. Kenapa kok banyak hari raya? Yo, setahun sepisan. Kayak pamermu kena. Pamer baju baru. Loh. Pamer baju baru, pamermu kena. Gimana kalau begini Bu? Kan sholat riyaya kan setahun sepisan, makanya rame. Ya sudah, sekarang mari kita ajukan proposal ke Allah, sholat subuhnya 1 tahun sekali saja, biar jamaah rame. Soalnya napa Bu? Sekarang masjid-masjidnya orang Islam itu bangunannya besar-besar, bagus-bagus, tapi ora ono jamaah. Betul? Kayak kadang masjid segini, tapi jamaah sholat subuhnya cuma sebaris. Itu pun gak penuh. Ayo, nggih napa mboten? Nggih. Jadi nek dirasa-rasakne, kalau dirasa-rasakan, masjidnya orang Islam ini kebesaran. Kegeden. Kalau di sini bosoknya kegeden apa? Kalau di Jawa Timur itu lodok. Longgar. Kalau di sini apa? Kegedenan. Bu, kenapa?
Kegedean, longgar. Segala sesuatu yang longgar dan kegedean itu tidak enak. Nggih napa mboten? Nggih. Jenengan kalau beli celana ini kegedean, longgar, penak napa mboten? Mboten penak. Nek digawe orang nganggo sabuk biasane gampang melorot. Lah sapa iku? Bu, ini rombongannya dari jauh-jauh nopo dekat-dekat sini aja? Jauh. Ini loh di tengah saya salah fokus, ada rombongan kerudung hijau. Niku rombongan dari mana? Dari mana Bu? Dari mana? Gresik. Kerisi. Tisi. Terisi. Terisi itu dari sini dekat apa jauh? Jauh. Masya Allah, naik pesawat. Biasanya kalau ijo-ijo di Jawa Timur itu namanya muslimat. Fatayat. Itu rombongan muslimat napa mboten? Muslimat. Kerudunge wis lunas apa urung? Sallu ala Nabi Muhammad. Dados ngapunten Bu, Kanjeng Nabi itu tokoh yang paling sempurna. Tidak ada lawan, tidak ada tara, tidak ada celah, tidak ada kurangnya. Bahkan ngapunten Bu, Kanjeng Nabi menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya. Kanjeng Nabi itu juga pernah melarat, pernah miskin. Hartanya habis digunakan untuk berdakwah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau bahasa orang Jawa Timuran, Kanjeng Nabi itu loman luar biasa. Kalau di sini loman apa? Awean. Awean. Di sini lebih banyak orang pelit apa orang awean? Awean. Masya Allah, luar biasa. Nggih, kelihatan orang-orang awean itu wajahnya kelihatan. Tepuk tangan untuk orang sini. Wah, kini tepuk tangannya banter ini berarti awean tenanan. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Loh, wajahnya langsung berubah. Akan ada kotak infak berjalan, tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Tolong disiapkan uangnya dari sekarang, sebaik-baiknya uang. Monggo. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Di sini biasanya pakai kotak apa pakai sorban? Oh, kardus. Yes, ora apa-apa. Disiapkan uang terbaiknya. Awas, jangan sampai ngisi cuma 2.000. Minimal 100.000. Wah. Orang sini pelit apa awean? Awean. Ngisi kotak infak 2.000. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet, nggih. Mana? Panitia mana? Mana? Oi. Oke, mana? Kotaknya mana? Kardusnya mana? Oh, itu. Oke. Itu yang jalan itu bapak-bapak apa mas-mas ya? Mas-mas brengos ngono mas-mas. Itu kotak infaknya. Pak, tolong sambil dilihat ibu-ibu yang gelangnya banyak tapi ngisi cuma 2.000. Minta lagi. Wong gelangnya akeh kok ngisi mak 2.000. Oke, monggo sambil jalan sambil kuroi sholawatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sluku patok si Rama menyang Solo leh oleh payung mutama jendet loloba wong mati ora obah yen obah ceh tumut sedaya yen obah deni bocah
yen urip golek duit sergap ibadah. Golek duit napa sergap ibadah? Ya golek duit ya sergap ibadah. Monggo kotak infak sambil jalan cuma satu. Oh itu ada yang di sana. Yeah. Itu rombongan kudung ijo duitnya akeh iku. Kerdus yang coklat itu ada tandanya apa mboten? Ada. Kalau nggak ada sambil dihitung ya. Kerdusnya. Nggih, maksudnya nek ora ana tandae kaya ngene iki lho. Nah, budine iki engko duwite disaki kan ora ngerti. Monggo ngisi semuanya. Kodong hijau ngisi. Kodong biru ngisi. Kodong kuning ngisi. Iki sing urung kodong apa? Dong ireng urung isi. Urung. Ya rene, njaluk siji kotak infak. Rene. Kotake. Ya kotake rene. Amit. Ini kan biasanya yang di atas panggung itu biasanya kan orang-orang penting gitu. Nggih, tak mintakan. Awas saya keting isi 2000 kene. Ya, awas saya tak ngisi 2000. Bakat botosik. Kalau nggak bawa uang pinjam temennya. Mengko disauri. Dibayar. Ayo lo. Awas saya 2000. Ya, laki ya. Alhamdulillah ana warna biru kan ibu iki masyaallah. Nah, terus ngono masyaallah. Masyaallah. Alhamdulillah matur nuwun nggih. Wis ngisi kabeh apa urung? Urung iki wis sing nang dhuwur panggung wis ngisi kabeh. Urung. Sapa sing urung? Aku. Jal. Niki yang grup hadroe mas-mas atau bapak-bapak? Wah, iki nek didelok wajah iki wajah ra duwe duit iki koyoke. Cangga, pejabat Ki, cukup apa kurang? Kurang. Cukup apa kurang? Kok kurang terus? Ki cukup apa kurang? Ki pejabatnya nondi ki? Nang dhuwur masjid. Nah, aku aja lali. Ojo lali, ini tolong ditukkan ke sana. Iya, dimintakan. Awas saya, jangan diterima kalau 20.000. Lur masih. Ya tak delok toko kene. Iki ngapa to kok ngeruntel ning kono kabeh. Terus kalau meniru akhlaknya Kanjeng Nabi niki ngilingno, mengingatkan bahwa urip tenggene donya niku namung dikengken setunggal. Apa itu? Cuma disuruh untuk beribadah. Kanjeng Nabi juga mencontohkan dari perilaku sehari-harinya. Ki anake sapa nang tengah-tengah iki? Oi. Ki nyapa genderane kok malah dilebokno kathok ngono kok.
Oi. Le. Nek mriki nek nimbali cah lanang napa? Nang. Nang. Oi. Nang. Oi. Oi. Nang nang. Oi. Kamu mau tak kasih sangu apa enggak? Enggak mau, enggak mau. Kamu mau tak kasih sangu apa? Enggak mau, enggak mau. Sudah banyak uangnya, ya wis ora apa-apa. Jare nek tang tengah-tengah kaya tumpeng. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pada hakikatnya menungso niki namung dikengken ibadah. Diciptakan tujuannya cuma satu, cuma disuruh ibadah. Lah ibadah niki modele ana loro. Apa itu? Melakukan perintah, menjauhi larangan. Cuman sekarang terbalik. Sakniki kadang perintah ora dilakoni tambah ngelakoni sing dilarang kalih Gusti Allah. Itulah kenapa kula ingatkan jenengan untuk salat taubat. Kanjeng Nabi saja yang sudah jelas masuk surga, salat taubat niku sehari itu tidak kurang dari 70 kali. Ping 70. Mriki sami nggih ngitunge nggih. 70 apa di sini? 70. Salat taubat sehari semalam tidak kurang dari 70. Gek niki dijelasaken tenggene salah setunggal kitab namanya Irsyadul Ibad. 70 kali sehari semalam. Makanya urip tenggene donya niki namung dikengken ibadah, tapi jangan salah paham. Ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ki kaya salat, kaya ngaji, pokoknya ibadah sembahyang sunnah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, segala aktivitas yang diniatkan untuk beribadah, pahalanya sama seperti ibadah. Do you understand? Masak, ya Allah, saya niatkan masak saya untuk memberi makan kepada suami dan anak-anak saya agar tidak kelaparan. Saya niatkan untuk ibadah, pahalanya sama seperti ibadah. Jenengan misalkan bekerja, laki-laki bekerja, ya Allah saya bekerja, saya niatkan untuk menafkahi istri dan anak-anak saya niatkan untuk ibadah, pahalanya sama seperti ibadah. Do you understand? Yes. Oke, paham nggih? Cuman ngapunten, kadangkala seringkali ibadah kita mboten ikhlas. Ada sebuah cerita, niki sudah ngantuk napa dereng? Dereng. Ada sebuah cerita wonten asmanipun Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau niki ibadahnya luar biasa. Pagi siang malam ibadah. Pagi ibadah, siang ibadah. Dados kerja niku di sela-sela ibadah. Kerjanya hanya untuk menyelingi ibadah beliau. Sing penting cukup, sing penting aku iso ngibadah. Ternyata di Lauhul Mahfud, ternyata di sana itu Allah mencatatkan bahwa Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ternyata takdirnya masuk neraka. Oke, balen. Neraka. Kita kan nggak tahu ya, kita masuk mana, surga atau neraka. Bisa jadi ibu-ibu masuk surga, saya surga juga. Atau saya surga, ibu-ibu neraka. Atau ibu neraka, saya surga. Kan nggak tahu, ya toh? Lah, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ternyata catatannya itu masuk neraka. Sampai malaikat ini kasihan. Sakno. Nek basa mriki sakno napa? Melasaken. Melas temen. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini padahal ahli puasa, ahli ibadah, kok dadak mlebu neraka. Akhirnya malaikat mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ngomong tenggene malaikat, "Duh, wonten napa? Ngeten Syekh, saya mau memberitahukan. Kula niki kok melasaken temen kalih jenengan.
kok seakan mesakne kasihan jenengan ini sudah beribadah pagi siang malam kok ternyata takdirnya besok jenengan masuk neraka. Apa jawaban Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Ya ora apa-apa. Nek basa mriki napa? Ya ora apa-apa. Surga ya alhamdulillah, neraka ya alhamdulillah. Wong aku iki ya ibadah ya niate ikhlas. Ikhlas mergo Gusti Allah. Enggak begitu, Syekh. Masalahnya ngapunten ya, Syekh. Jenengan itu ahli neraka, Syekh. Padahal jenengan kan ibadahnya luar biasa. Pagi siang malam jenengan ibadah, puasa. Yo rapopo. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat kembali malaikat kembali sampai akhirnya malaikat mendapatkan kabar. Ternyata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini tiba-tiba berubah. Dirubah oleh Allah takdirnya menjadi ahli surga. Kok bisa dirubah? Karena Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh begini, ya Allah, saya masuk neraka tidak apa-apa karena pada hakikatnya saya niatkan ibadah saya untuk jenengan. Saya ikhlas beribadah, saya ikhlaskan niat saya beribadah untuk jenengan. Karena sifat legowonya itu, ngapunten Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh akhirnya takdirnya masuk surga. Malaikat mengabari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, turun lagi ke bumi mengabari, Assalamualaikum. Mergo saking senengnya ini, saking bahagianya. Nopo Bu? Kaget. Ya Allah. Bawa minum nopo mboten? Mau wis keduman snack ke porong. Urung, panitiane pinter, panitiae ngerti, nak jenengan duwite akeh, dikongkon tuku dewek. Assalamualaikum Syekh, alhamdulillah Syekh, ternyata Allah sudah merubah takdir Syekh. Yang asalnya jenengan masuk neraka, akhirnya masuk surga. Yo Syekh jawabannya ngene, alhamdulillah. Kok ora ono seneng-senenge to, Syekh? Nggo kula iki nggih seneng, tapi kula ibadah nggih niat ibadah mawon, ikhlas. Saya niatkan ibadah saya hanya untuk Allah tanpa meminta apapun. Saya surga alhamdulillah, neraka ya tetap alhamdulillah, saya pasrah kepada Allah. Sampai pada akhirnya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh tanglet tenggene malaikat. Kat. Dalem malaikat. Jawab dalem malaikat. Nek mriki dalem napa? Onon. Nah, ya malaikat. Nah, geng. Sami kados ini bali jenengan. Ibu Nun, Ibu. 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 No. Syekh Abdul Aziz tanglet kepada malaikat. Kat. Kenapa kemarin takdirku masuk neraka? Kenapa kok kemarin aku sempat mau masuk neraka? Malaikat menjawab, nggih, Syekh. Jadi jenengan ingat mboten? Ketika jenengan masih berusia belasan tahun, jenengan pernah dipanggil oleh ibu jenengan. Jenengan pernah dipanggil tapi jenengan pura-pura tidur. Diceluk karo ibuke tapi pura-pura turu. Pura-pura tilem, takut diperintah oleh ibunya, takut disuruh belanja. Lare-lare saniki kadang kan ngoten nggih to Bu nggih? Nggih, anak-anak di sini ngoten apa mboten? Sami kadang lare-lare nek dikongkon tumbas sampai ibuke. Kalau zaman dulu orang tua ibu nyuruh anaknya, "Nak, belikan uyah nak, tukokno gula ning warung." Nggih Bu, nggih ta? Nggih. Nek arek saniki, "Nak, tukokno gula ning warung." Mak. Soalnya apa? Anak sekarang pagi, siang, sore, malam sing dicekel HP. Wis ora kober, ora gelem. Mergo napa? Mergo sing dicekel HP. Meki sik. Ayo, nggih napa mboten? Karena
Karena dulu waktu itu Syekh, jenengan pernah dipanggil oleh ibu jenengan, tapi jenengan pura-pura tidur. Itulah yang menyebabkan jenengan tidak bisa masuk Ternyata sangat penting ridhonya orang tua, khususipun ridhonya ibu. Makanya jenengan kalau tahu ada lagu begini, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ibu, derajatnya 3 tingkat daripada ayah. Umuka, ibumu, lage bapakmu, nembe itu apa di sini? Baru bapakmu tahu, yawu, dawu. Ibumu, damu bapakmu. Loh sik salah maneh. Lagi dawu toh. Dau. Ibumu, dau bapakmu. Baru bapakmu, ibumu dulu 3 tingkat dibanding ibu, derajatnya 3, bapak 1, ibu 3, bapak 1, bapake 1, ibuke kederajate. Bu, ibu bojone ayah kula niku 4 anake. Loh, iya, dadi bojone 1, anake 4. Bener toh? Bojone bapak kula 4 anake. 4 anake piye sih? Bojone bapak kula 4 anake. Oh, bojone bapak kula. Oh, anake bojo anake bojone anake 4, bojone bapak kula anake 4. Kula anak pertama. Saya anak pertama. Adik saya 3. Laki-laki semuanya. Lanang kabeh. Wah. Oke, anaknya 4, kula anak pertama. Adik saya 3, lanang kabeh. Memang takdirnya kula ditakdirkan oleh Allah ayu dewe. Laki-laki semuanya. Pas ibu saya melahirkan anak pertama, saya tidak datang. Kula gak teko. Jadi ibu kula pas ngelahirno anak pertama, kula gak teko. Pas anak kedua, kula nggih gak teko. Pas anak ketiga, kula nggih gak teko. Sampai anak keempat, anak terakhir, ya Allah, saya ikut datang menemani ibu saya. Bahkan saya melihat secara langsung bagaimana perempuan itu melahirkan. Ya Allah, Masya Allah, Astaghfirullah, afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit ditahlili ngono. Saya ikut menemani ibu saya lahiran. Ya Allah, koyo ngene ta wong wedok lahiran. Soro, tahu soro? Enggak tahu soro. Soro itu rekoso gitu loh. Apa? Sarak.
kangelan, susah, abot. Makanya kalau ada anak kok sampai berani ambek wong tuane, khususipun ibu, kuwi ora iso mlebu surga. Jelas neraka. Neraka. Iya, neraka. Ibu-ibu muni nang anake rokok kena. Makanya anak ojo sampai wani karo wong tua. Sampai ngapunten nggih, ibu kula waktu melahirkan, ibu saya itu kan cantik nggih. Pas melahirkan julek. Welek. Soalnya napa? Mergo keringetan. Mergo sudah tidak fokus dengan badannya sendiri, tidak fokus. Yang penting anaknya lahir dengan selamat. Ngoten niku seorang ibu. Ibu-ibu pernah merasakan nggih? Kayak wis jelas pernah ngerasakne. Kula melihat ibu saya tidak tega. Ora tega. Ora mentolo ya Allah. Ibu kula ngelairno kaya ngono. Lah dokter, suster, enak kaya tukang parkir. Terus. Kayak kurang titik. Yuk terus. Ya Allah. Sing perempuan, sing ibu kula, dikengken ngeden, semerap ngeden. Ngeden itu apa di sini? Mengedan. Hah? Ngeden. Ayo Bu, ngeden Bu. Ngeden Bu. Dokter enak terus. Sorok, susah, sengsara, rekasa perempuan melahirkan. Makanya jangan sampai ada anak berani kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu. Soalnya dungone ibu niku mandi, makbul, manjur, 3 tingkat dibanding ayah. Makanya berapa banyak lagu-lagu yang membahas tentang ibu, berapa banyak lagu-lagu yang indah membahas tentang ibu, mergo saking susahnya jadi ibu. Moga-moga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma amin. Cara membentuk anak-anak soleh-solehah, berikanlah dia lingkungan yang bagus, lingkungan yang bisa membentuk karakternya. Loh, kalau lingkungannya jelek bagaimana? Jangan kudu dilarang. Lingkungannya jelek harus dilarang. Lo kan tergantung anaknya. Nek misalnya prinsipnya apik, nek ora katutan kanca-kancane, nek gak katut karo kanca-kancane, yo aman, Bu. Non, Bu. Kebaikan tidak bisa dicampur dengan keelekan. Kalau kebaikan dan kejelekan campur, baiknya mesti kalah. Coba contoh, jenengan punya minuman kolak. Tahu kolak? Kalau di sini kolak apa? Kolak sami nggih. Kolak. Lah iya kolak. Kalau di Surabaya kolak. Nang kene? Kolak. Jenengan punya minuman kolak 1 ember. Mau bancaan, mau dibagikan 1 ember, jenengan pun juga meminum. Ternyata kolak ini tadi kecemplungan teleknya sapi, 1 sendok saja. Ibu mau minum napa mboten? Purun ngombe napa mboten? Bu, kolaknya kan banyak, teleknya sapinya cuma 1 sendok. Ke purun ngombe napa mboten? Mboten. Soalnya nopo, kebaikan nek dicampur karo keelekan, apike mesti kalah. Iso-iso duduk telek rasa kolak, tapi kolak rasa. Hasil pemaksaan pada malam hari ini mencapai 7.714.000 kayak jangkepne 300 dadi 8 juta. Hasil infak pada malam hari ini mencapai 8 juta rupiah. Tepuk tangan. Nggih, 14.000 nek gawe tuku mie ayam ae lah.
Salu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anak soleh-soleh HKB. Amin Allahumma. Lagu-lagu yang dikonsumsi juga harus yang bagus-bagus. Sunan Gresik Maulana. Oh, bisa ya? Oh, Sunan Ampel. Sunan Giri. Sunan Bonang. Kamu bisa? Kamu bisa? Kamu mau tak kasih sangu apa enggak? Mau sini, sini. Kamu dua bisa? Bisa pora? Bisa, bisa sini, sini. Ya, kamu kesini dulu. Sini. Kamu bisa? Bisa, mic-nya mana? Bisa apa enggak? Cek, 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 cek. Ayo. Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Ngono tok. Oke, saut-sautan. Nanti yang dapat mic berarti kamu yang nyanyi, oke? Ayo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. dulu. Apa? Aku tadi foto sama Neng Milela. Oh, mau foto. Oh, foto aja. Ya, ayo foto-foto. Nah, udah. Wes. Sunan Ampel. Sunan Ampel musis. Hah? Ya apa sih? Sunan Ampel Raden Raden Rahmat. Sunan Kali. Weh. Sunan Giri. Sunan Giri. Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang. Sunan Bonang Maulana Mabsun. Masun. Sunan Derajat. Sunan Rajab Raden Kosim. Sunan Kali Joko Raden Sahid. Mantap. Sunan Muria Raden Umar. Heeh. Sunan Kudus Jadar Sodik. Jadar. Jafar. Jafar Sodik. Sunan. Sunan Holy Oli. Sunan. I apa? Ih, ngapa kita ora apal? Oh ya wis, tetep tak sangoni. Ki Mbak paringi 100.000 bagi 2 kene. Nah, gawe berdua ya. Ora apal soalnya. Ya, oke. Ki salim. Oke, ya ora ngomong makasih arek loro iki. Cek ya. Cek. Sudah disangoni. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Jadi Rasulullah itu adalah makhluk manusia yang paling sempurna. Sini. Siapa namanya? Rifki. Nama panjang? Muhammad Rifki Doilah. Betul. Kelas berapa sayangku? 3. Udah sunat belum? Belum. Rencana sunat kelas berapa? 4. Sekarang kelas 3, berarti besok ya? Iya, besok berarti. Kamu cita-citanya besar mau jadi apa?
Polisi. 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 Mau jadi polisi apa? Polisi tidur. Mau jadi polisi apa? Polisi tidur. Berarti kalau kamu pengen jadi polisi berarti harus tegas sayang. Polisi itu tegas. Tanya Bapak Kapolsek. Tegas. Siap. 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 Oh. Oke, kamu datang ke sini sama siapa sayangku? Sama Mama. Sama siapa? Mama Dar. Datang ke sini sama siapa? Mama. Mama, mana mamanya? Mana? Itu Yang mana? Oh, pakai kerudung apa? Kuning. Kuning. Hmm. Papa ikut nggak? Papa Ikut. ikut. Panggilannya apa? Papa apa? Mama. Mama. Bapak. Bapak. Berarti panggilnya Mama dan Bapak. Bapak. Mana Bapak? Mami. Jogo parkir. Mama dan Bapak. Oke. Kamu berarti besok cita-citanya mau jadi polisi. Didoakan bersama-sama semoga cita-citanya tercapai. Amin Allahumma. Nah, kamu bisa tadi lagu Wali Songo bisa? Bisa. Bisa. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin siapa? YouTube. YouTube. Oh, kalau di YouTube siapa yang nyanyi? Kamu lihat siapa yang nyanyi? Umi. Umi siapa? Laila. Siapa itu? Kamu. Aku. Jadi aku Umi Laila. Oh, aku cantik apa enggak? Enggak. Jadi aku nggak cantik. Iya. Ya Iya. udah kamu tak kasih tak kasih sangu 2.000 aja ya. Hmm. Kamu mau kalau mau tak kasih sangu 100 atau 200 atau 300 kamu harus bilang aku cantik. Tak tanya lagi ya, aku cantik apa enggak? Cantik. Ih, berarti mata duitan temen nih. Ya wes ora apa-apa. Apa nang? Ayo Sunan Gresik. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ayu Lakin. Sunan Genang Maulana Makdum. Sunan Raden Gosip. Sunan Kali Raden Zahid. Sunan Muria. Sunan Muria. Sunan Muri. Sunan Muria. Sunan Muria. Raden Umar. Terus Sunan Kudus. apa? Saudaramu berapa Le? Saudaramu berapa nang? Apa? Kamu punya saudara berapa? 5. 5. Kamu anak kedua. Berarti kamu punya mas apa mbak? Mas. Oh, mas cowok. Udah nikah belum? Belum. Umurnya berapa? Gak tahu. Ya udah. Anak ketiga cewek apa cowok? Cowok. Anak keempat cewek apa cowok? Gak ada. Jadi sebenarnya saudaramu berapa? Coba, saudaramu berapa?
5. 5. Anak pertama? Mas. Ya, Mas. Cowok berarti kan? Anak kedua cewek apa cowok? Cowok. Cowok siapa? Aku. Oh ya. Anak ketiga? Cowok. Cowok. Anak keempat? Cewek. Cewek. Anak kelima? Cowok. Cowok. Siapa namanya? Yang pertama siapa? Masnya namanya siapa? Mamut. Mas Mamut. Yang kedua siapa namanya? Rifki. Mas Rifki. Yang ketiga? Rehan. Rehan. Yang keempat? Siapa? Siapa yang keempat namanya siapa? Tahu. Gak ada ya yang keempat ya? Gak ada. Terus berarti kamu sesaudara ada berapa anaknya? Anaknya mama dan bapakmu ada berapa? 3. Ada 3. Terus tadi 5 dari mana sayang? Oh, sama emak bapaknya. Oh, jadi sekeluarga itu ada 5. 5. Merah, kuning, hijau. Bisa kamu lagu itu? Cak. Bisa. Oke. Kalau mama namanya siapa? Yanti. Oh, Mama Yanti. Kalau bapak namanya siapa? Darto. Kamu jangan nggak sopan, panggilnya harus pakai Bapak Darto gitu. Ayo panggil. Bapak Darto. Pak Darto, ini anakmu Pak. Ayo. Pak. Pak. Ini anakmu. Ini anakmu. Mau dapat sangu. Mau dapat sangu. Nah, mau 100 apa 200? 300. 300.000. 300.000 akan menjadi milikmu kalau kamu bisa melanjutkan lagu yang tadi. Sunan Muria. Umar Sopo. Sunan Muria Raden. Umar. Sunan Kudus. Raden Gosip. Sunan Kali. Dakora Ya apa Jahit. sih? Balen. Sini, maju ke depan. Mas ikut nggak Mas? Mas Mamut ikut nggak? Ikut. Ikut. Di mana Mas Mamut? Oh di sana. Adik yang kecil ikut nggak? Ikut. Cewek. Namanya siapa? Cowok apa cewek tadi? Cowok. Siapa namanya? Rehan. Kalau kamu sama Rehan gantengan siapa? Aku. Kalau sama Mas Mamut gantengan siapa? Aku. Iya. Tak doakan jadi polisi. Wes. Udah? Wes. Berarti kamu nggak bisa bahasa Jawa ya? Enggak. Nggak level ya sama bahasa Jawa ya? Iya. Sama, aku juga nggak bisa. Apa itu bahasa Jawa nggak level? Oke. Ya udah, 300.000 untuk kamu. Tepuk tangan. Kayak ora salim. Enggak salim kamu. Kayak enggak salim, enggak terima kasih. Ya, tepuk tangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten dalam acara apa ini? Kok iso apa itu? Pengawasan, mugi-mugi barokah manfaat segala sesuatu, tenaga, biaya, pikiran, harta yang dikeluarkan. Semoga jadi kebaikan pada diri kita. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing ngangkat bokonge sedurunge ditutup doa, tak dungakene sandale ilang.
Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ojo sampai mantuk riyen sebelum ditutup Al-Fatihah. Jangan lupa setelah ini akan ditutup doa. Jangan pulang dulu sampai dungone selesai. Ngaten nggih. Kalau nyuwun agungipun pangapunten kula tutup. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.